sehat dan juga kesempatan untuk bisa uh, bersilaturahmi secara akademik, ya, silaturahmi akademik dalam acara webinar jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY, di mana webinar hari ini merupakan webinar seri 1 untuk tahun 2021. Bisa kami informasikan bahwa pada periode sebelumnya di tahun 2020, jurusan Pendidikan Biologi juga sudah menjalankan atau melaksanakan webinar. Ada 4 seri juga pada saat itu, dan untuk tahun 2021 ini kita mulai pada hari ini. Ini adalah seri pertama, di mana pada seri pertama ini kami menghadirkan salah seorang ahli yang dimiliki oleh FMIPA UNY dan khususnya jurusan Pendidikan Biologi, dengan mengangkat tema pembelajaran biologi berbasis rumah dan budaya. Tema ini sengaja kami pilih ya masih dalam semangat dan dalam kerangka bagaimana kita menyiasati, bagaimana kita mencari alternatif kreativitas untuk bisa melakukan atau mengimplementasikan suatu proses pendidikan, dalam hal ini adalah pembelajaran biologi di masa pandemi. Sebagai pengantar, kita bisa pahami bersama bahwa setelah sekitar 1 tahun lebih, ya 1,5 tahun bahkan, pandemi COVID-19 masih menghantui kita sampai saat ini, dan salah satu aspek atau dimensi kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh COVID-19 ini adalah bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu pahami bahwa proses pendidikan atau persekolahan, pembelajaran selama ini masih banyak dilakukan secara daring, dan ini tentunya memberi implikasi atau bahkan menimbulkan banyak masalah. Ya, salah satunya tentu adalah bagaimana pembelajaran biologi ya itu bisa dilakukan, ya. Mengingat pembelajaran online tentunya juga menghadapi banyak tantangan. Dan pada kesempatan kali ini, kami di jurusan Pendidikan Biologi berusaha untuk memberikan pandangan, memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran alternatif gitu ya. Nah, dalam rangka itulah kami menghadirkan Bapak Profesor Dr. I Gusti Putu Surya Dharma MS. Beliau adalah salah satu guru besar kebanggaan dan ahli ya di bidang pendidikan biologi, khususnya untuk bidang keilmuan etnobotani, etnoekologi gitu ya. Di mana mungkin Bapak Ibu sedikit banyak sudah tahu, beliau selain mendalami ilmu biologi juga mendalami aspek-aspek kultural yang berkaitan dengan biologi dan pendidikannya. Selamat datang Prof. Putu. Ini suatu semuanya. selamat pagi. Jaslin, terima kasih kesediaannya hadir Prof. Jaslin. Satu hal yang membanggakan bagi kami bisa menghadirkan Prof. Putu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini kebetulan Prof. Putu saat ini posisinya ada di Denpasar, Bali, sehingga ini ada ada jejaring Denpasar, Jogja, dan wilayah lain di mana Bapak Ibu berada. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara webinar ini secara singkat akan kita laksanakan dalam dalam 2 bagian. Nanti ada pengantar, tentunya sebagai sambutan dari secara kelembagaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 FMIPA UNY, bidang akademik dan kerjasama. Namanya Pak Profesor Jaslin, Pak. Iya, Profesor Jaslin Ihsan, Magister Applied Science PhD, kan gitu ya. Kemudian nanti secara acara inti nanti adalah ya kita diskusi, dan mudah-mudahan nanti kita melakukannya secara santai tetapi serius. Ya, Prof. Putu nanti akan memberikan sedikit pengantar saja, dan nanti akan lebih banyak ke tanya jawab atau diskusi begitu ya. Seperti kalau kita mungkin melakukannya lewat podcast, tapi ini lewat webinar gitu ya. Kurang lebih kita mengadopsi seperti itu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan webinar kita pada pagi hari ini dengan pertama kali memanjatkan doa. Ya, kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sebagai pengantar kami mohon kepada Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama FMIPA UNJ, Profesor Jaslin Ihsan PhD untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Jaslin kami mohon kesediaannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat guru besar, ini yang betul-betul guru kami, yaitu Bapak Prof. Putu. Prof. Putu ini adalah guru saya. Biasa, saya diajar dulu waktu semester 1 dan 2. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Prof. Jaslin. Yang berikutnya yang terhormat Bapak Dr. Heru Nur Cahyo, yang terhormat Bapak Dr. Agung Wijaya Subianto, yang terhormat Bapak Suratsih, yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan pendidikan biologi, dan para peserta, para hadirin di seminar ini yang sangat kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillahirrabbilalamin, kehadirat Allah, kehadirat Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah diparingi sehat walafiat, sehingga bisa bersemu muka meskipun lewat daring. Nah, inilah indahnya teknologi yang membantu kita untuk kepentingan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami memohonkan izin Bapak Prof. Ariswan, Dekan FMIPA, yang tidak bisa hadir karena ada suatu kepentingan yang tak dapat ditinggalkannya, dan oleh karena itu beliau mengutus saya untuk memberikan kata sambutan yang tidak lama di webinar ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa universitas di masa kini itu tidak lagi menjadi universitas yang mandiri dalam arti berdiri sendiri. Artinya saya sampaikan bahwa kita sekarang pada tahap di mana kita harus berkolaborasi. Dan oleh karena itu, kegiatan semacam ini salah satunya adalah untuk membangun kooperasi kolaborasi dengan orang luar, universitas yang lain. Fakultas MIPA menegaskan dalam satu programnya bahwa kita akan meningkatkan satu networking dan branding. Nah, seminar kali ini sebenarnya diharapkan mampu meningkatkan branding dan networking. Brandingnya kita melakukan seminar, mempublikasikan hasil karya teman-teman yang insya Allah kemudian dapat dijadikan suatu referensi atau menjadi bahan untuk pertimbangan membangun kooperasi, kolaborasi dengan universitas lain atau dengan peneliti lainnya. Dan di sisi lain memang kita perlu promosi dengan melalui kegiatan akademik semacam ini. Oleh karena itu kami dari fakultas tentu mendukung, apalagi nanti berseri-seri barangkali ini. Bukan hanya seminar internasional saja yang tentu kita galakkan dengan tujuan untuk menguatkan publikasi kita. Namun juga di antara kita mungkin, ya, karena segala sesuatu itu pasti berjenjang. Mungkin ada yang membutuhkan perlunya publikasi di tempat-tempat khusus, diantaranya adalah melalui seminar nasional semacam ini. Di samping memang mau publikasi, juga seperti yang saya katakan tadi, ya suatu upaya untuk inisiasi membangun kolaborasi dan kooperasi dengan lembaga lainnya. Jadi luar biasa, kami dari fakultas menyampaikan terima kasih kepada
Jurdik Biologi, Ketua Jurusan dan Kopodi, serta Bapak Ibu dosen yang melakukan suatu tindakan nyata untuk salah satunya berkontribusi pada pengembangan kualitas fakultas, ya jelas khusus juga pengembangan kualitas jurusan pendidikan biologi khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat temanya, ini juga tema yang luar biasa. MIPA UNY sebagai suatu lembaga yang berkecimpung pada dunia pendidikan, kita tahu bahwa misi visi kita dan juga misi visi universitas untuk menjadi universitas kependidikan yang unggul, maka berbagai solusi alternatif pendidikan untuk merespon adanya kondisi seperti sekarang ini diperlukan. Nah, kita tahu bahwa ini Prof. Putu luar biasa budaya. Kalau kita tengok dari undang-undang pendidikan nasional kita, salah satu tujuannya jangan perhatikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Lalu kemudian yang keterangannya itu yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya, berpengetahuan. Nah, kelihatannya berbudaya ini menjadi kata urutan yang ketiga di depan dari berpengetahuan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bangsa umat, pembangunan manusia Indonesia supaya menjadi yang seutuhnya itu diantaranya adalah dengan melakukan pendidikan berbasis budaya. Nah, ini. Jadi ini adalah tema yang luar biasa supaya menjadi suatu kekhususan dan keunikan dari lembaga jurusan pendidikan biologi dan fakultas MIPA agar kemudian diketahui oleh orang luar dengan kekuatan utama yaitu pendidikan berbasis budaya. Di samping memang kita menginginkan Yogyakarta kota budaya, pemerintah juga mengendaki pendidikan yang berbasis budaya. Nah, klop gayung bersambut dan dalam hal ini maka acung jempol terima kasih kepada jurusan pendidikan biologi untuk hal ini. Demikian juga dengan pendidikan berbasis upah. Nah, kita akan masa pandemi melihat situasi ini maka perlu adanya suatu formulasi dan transformasi pendidikan menuju pada pendidikan yang sesuai dengan keadaan yang efektif, efisien dengan tidak artinya dengan kenyamanan, keamanan, keselamatan, tapi kualitas tak hidup. Oke, pada intinya kami dari fakultas sungguh bangga dan senang menyelamati selamat pendidikan biologi untuk melakukan kegiatan yang sangat bagus ini berupa seminar melalui web yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, termasuk di dalamnya adalah untuk pengembangan fakultas MIPA. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, khususnya juga yang tadi terlupakan untuk panitia penyelenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, diberikan kepada kami, dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam saya menyampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Jaslin atas pengantar dan sambutannya mewakili Fakultas MIPA UNY sebagai sebuah harapan tentunya yang mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan bersama-sama, baik secara internal pada jurusan pendidikan biologi tetapi juga secara kolegialitas, ya, interaksi dan kooperasi dengan pihak lain, juga pada bagi Bapak Ibu yang hari ini menjadi peserta atau hadir di dalam webinar ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke kegiatan atau acara inti, yaitu pemaparan, ya, pemacaran pengantar diskusi, ya, diskusi. Jadi Prof. Putu menghendaki nanti kita lebih banyak ngobrolnya, begitu nggih, Prof. Putu nggih. Baik, saya share screen yang slide kemarin ya, Prof. Putu ya. Atau Pak Agung dulu, Pak Agung ngasih ngantar dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kerangka pikir atau gagasan yang kami angkat, ya, yang kami angkat dalam webinar dengan tema hari ini, ya, dengan tema yang kami usung pada webinar hari ini adalah bahwa seperti tadi sekelumit sudah saya sampaikan,
pembelajaran di masa pandemi ini begitu menantang ya. Pembelajaran khususnya pembelajaran biologi di masa pandemi ini begitu menantang. Dan tantangan ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh guru biologi di sekolah, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Ya, bagi orang tua bagaimana bisa membantu putra-putri kita semua yang saat ini menjalani sekolah, menjalani proses pembelajaran baik di level SMP misalnya atau di SMA begitu untuk dapat melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Nah, bagaimana kebermaknaan proses belajar ini yang biasanya dilakukan di sekolah ya, dan yang sekarang kemudian harus lebih banyak dilakukan di rumah. Nah, maka pembelajaran berbasis rumah dan berbasis budaya yang ada di lingkungan rumah ini yang menjadi kerangka pikir utama bagi kami. Bagaimana kemudian bisa mendekatkan atau bisa mengaitkan, ya, mendekatkan putra-putri kita, anak-anak kita untuk belajar biologi lewat apa? Lewat berbagai macam objek dan persoalan biologi yang ada di rumah, yang berbasis pada lingkungan terdekat kita. Ya, sehingga dari interaksi dengan objek dan persoalan itu nantinya tentu kita bisa kemudian mendorong ya proses belajar untuk bisa menemukan berbagai macam persoalan, berbagai macam mengembangkan berbagai macam keterampilan untuk dapat mengidentifikasi misalnya untuk dapat kenali berbagai persoalan biologi yang ternyata bisa sangat banyak bisa ditemukan di rumah, sehingga nantinya kita bisa melakukan restrukturisasi ya apa-apa saja yang bisa dipelajari dari rumah tersebut dalam kerangka memahami biologi, memahami ilmu biologi secara utuh ya. Nah, dalam pembelajaran biologi ada satu konsep besar yaitu yang selama ini banyak kita usung di jurusan pendidikan biologi, yaitu prinsip dasar dari Biological Science Curriculum Study atau BSCS. Bahwa biologi itu dibangun dari tiga dimensi utama. Ada dimensi objek, ada dimensi tema persoalan, dan dimensi tingkat organisasi kehidupan. Jika kita tilik ya, 3 prinsip yang diusung oleh BSCS ini sebenarnya sangat relevan dengan pembelajaran berbasis lingkungan atau pembelajaran berbasis budaya atau di rumah. Bahwa lingkungan terdekat dalam kehidupan kita tentunya memiliki potensi sumber belajar yang sangat potensial. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menciptakan atau mendesain proses pembelajaran supaya lebih bermakna? Prof. Putri yang akan melanjutkan. Silakan, Prof. Terima kasih Prof. Jaslin sebagai WD1, terima kasih Dr. Agung sebagai pemandu hatan untuk menyampaikan, bukan menyampaikan, berdialog sebenarnya ya, berdialog, karena saya menemukan sekarang guru itu, orang tua guru itu hanya sebagai Google Map, sebagai GPS, sebagai pemandu. Tetap yang bergerak adalah studentnya, siswa pengendara. Jadi guru itu sekarang sebagai pemandu Google Map. Nah, kita yang mendampingi. Nah, saya sekarang mencoba menyampaikan ini. Screenshot-nya hanya untuk latar belakang aja, Pak Agung boleh diputar screen PowerPoint-nya itu sebagai latar belakang aja, nanti boleh digerak-gerakkan, tapi saya sambil ngomong terus-terusan. Terima kasih para peserta yang saya hormati, semua mungkin ada guru-guru yang saya hormati, teman-teman semuanya. Saya mencoba menggunakan rumah sebagai teori. Saya menggunakan tulisan recordnya ini mengganggu tayangan ya. Halo, tulisan this meeting is being recorded ini mengganggu tayangan ya. Gimana caranya? Mas Agung? Di oke saja, Prof. Di oke. Hah? Nggak ada oke, ada living aja. Di situ yang atur, biarkan enggak. Iya, tidak masalah, Prof. Itu bisa, Terima kasih. Begini, sekarang kita berhadapan cara biologi dulu. Situasi itu pasti selalu berubah. Situasi selalu berubah. Dimanapun dalam skala mikro, makro selalu berubah. Nah, kalau kita bisa
menangani situasi itu berarti kita menemukan solusi. Kalau kita tidak bisa menangani situasi berarti kita menjadi problem. Nah, berarti isinya seperti itu. Jangan menganggap situasi tidak bersih. Kebetulan pada saat ini yang situasi yang agresif adalah COVID-19. Apakah COVID-19 ini menjadi suatu kendala, problem, atau menjadi solusi? Nah, saya mencoba sekarang melihat apa pesan COVID ini. COVID tidak bermaksud apa-apa. Kita yang sekarang mencari solusinya. Ini saya mencoba menerapkan bagaimana hidup, dilanjutkan aja slide-nya, hidup selaras berbasis rumah. Ya. Slide-nya diklik-klik aja. Ya. Ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan Indonesia. Ya. Indonesia itu adalah negara yang berada di dua cincin api geologi. Sehingga Indonesia memiliki keunikan geologi, geografi, klimatologis. Nah, akibat keunikan itu menghasilkan flora dan fauna masing-masing. Itu. Yang kedua, Indonesia itu terdiri atas ratusan etnik atau bangsa. Tapi yang dibangun menjadi satu negara. Ini hebatnya Indonesia, ratusan etnik menjadi satu negara. Beda dengan Eropa, beda dengan Arab, satu bangsa tapi terdiri atas berbagai negara. Nah, ini harus kita cermati. Yang ketiga, Indonesia itu adalah negara kepulauan, bukan negara daratan. Sehingga keunikan kepulauan itu akan menghasilkan fauna flora, kehidupan budaya yang beraneka ragam, berbeda. Nah, Indonesia itu berada di antara iklim itu dari gunung dataran pantai sampai puncak pegunungan Jayawijaya sampai sabana semuanya ada. Sehingga ini menjadi keunikan wilayah etnik bangsa masing-masing yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kurikulum nasional itu yang mengacu BSS, mengacu kurikulum kurikulum kita yang terbaru, itu adalah value-nya, nilainya. Acuannya tetap BSS, ya, value-nya. Tapi materi yang dikontakkan supaya sesuai itu adalah sesuai dengan keunikan budaya. Budaya kembali ke rumah. Karena keunikan flora, fauna, geologi, geografi, sehingga menghasilkan budaya rumah yang berbeda. Kalau Jogja mempunyai rumah joglo, Papua mempunyai rumah yang bundar-bundar seperti itu, Kalimantan mempunyai rumah panggung, rumah tangga, rumah panjang. Di Sabade, Flores mempunyai rumah yang agak kerucut seperti itu. Di Bali mempunyai rumah memiliki unikan masing-masing sesuai dengan bahan baku. Nah, sekarang bagaimana belajar dari rumah tetap produktif? Diputar lanjutkan slide-nya, diklikkan slide-nya. Slide-nya digerakkan yang ya. Terus. Nggih. Nah, sekarang karena dalam suasana COVID ini, Indonesia itu sebenarnya manusia itu dalam biologi kita kenal, biologi itu adalah beda biologi di universitas dengan biologi di pendidikan. Walaupun kita mempunyai dua jurusan. Pendidikan biologi itu lebih menekankan biologi sebagai objek untuk mengembangkan human potensial, potensi manusia. Tadi sudah disampaikan oleh WD1, kita berketuhanan itu berhala mulia, ya, kemudian punya itu yang dikembangkan dengan menggunakan objek-objek biologi. Jadi dari dulu pendidikan biologi itu adalah biologi sebagai alat untuk mengembangkan sumber daya, mengembangkan potensi manusianya itu. Nah, di sini potensi itu saya menggunakan ini komponen-komponen itu harus didesain. Lanjutkan langsung slide-nya langsung aja dipindah-pindahkan, nggih.
Nanti saya ikuti. Slide-nya langsung dipindahkan Jana. Ini desain kita adalah desain sifatnya membangun itu komponen yang bersifat assemble, menggabung. Secara site tempat kita mempunyai komponen air, tanah, lanskap, climate, tanaman. Kemudian sebagai sosial komponen kita mempunyai peraturan, tiap etnik punya peraturan, masyarakatnya punya, kulturnya beda-beda, dan bagaimana itu bisa dikembangkan dalam trade, finance, perdagangan. Kemudian yang nilai-nilai abstrak komponen kita mempunyai kapan, berapa datanya, di mana keberadaannya. Kemudian di sebelah kanannya itu kita mempunyai teknologi. Nah, teknologi tradisional kita mempunyai punya tumpang sari, mempunyai tada hujan, mempunyai sistem garpu, mempunyai sistem sapana, itu teknologi di wilayahnya masing-masing. Nah, bagaimana menggabung potensi sumber daya alam, potensi budaya itu di rumah masing-masing menjadi model pembelajaran. Sehingga kita kembali belajar itu di taman. Sehingga Indonesia sebenarnya belajarnya adalah taman siswa, taman belajar. Kalau kampus itu bersifat camp. Nah ini gimana ya? Kita akan menggabung antara apa? Di bidang bawahnya itu ada komunitas kita punya apa? Sosial, health, welfare, kultural, entertainment. Nah, di sini kita bangun sumber daya alamnya, legal strukturnya. Nah, manusia sebagai bagian dari objek biologi, manusia sebagai objek biologi ya, tapi ditanda oleh kesadaran. Ciri manusia adalah membangun kesadaran. Nah, ciri-ciri makhluk hidup kita, manusia Indonesia itu adalah kebutuhan dasarnya adalah wareg. Wareg itu kenyang, itu hubungan dengan makan. Kemudian yang kedua waras. Nah, COVID ini hubungan dengan waras. Yang ketiga wastro, kita punya pakaian. Yang keempat wismo, punya rumah. Yang kelima wasisto, sejahtera. Nah, tiap etnik di Indonesia tuh kebutuhan makannya ya beda-beda, waregnya, warasnya, bahan obatnya macam-macam, wastro pakaiannya macam-macam, wismo bentuk rumahnya macam-macam, tapi semuanya untuk mencapai kesejahteraan wasisto. Nah, wasisto ini tidak ada pada objek biologi, tapi kalau mengenai wareg, waras, wastro, rumah itu ya, bekicot punya rumah, burung manyar punya rumah. Burung manyar tidak ada pernah ikut rumah mertuanya. Kalau waktunya punya anak ya punya rumah. Tidak ada burung manyar ikut rumah mertua. Hanya manusia yang mencari-cari rumah mertua gitu ya. Kita kalah dalam rumah, kalah dengan burung manyar, kalah dengan keong. Kalau bertapa, kalah dengan tenggeret nong kira bisa 5 tahun larvanya di bawah tanah. Kita hanya berapa bulan, 1 bulan kita puasa, kita kalah dengan itu. Hibernasi kita kalah dengan beruang, karena beruang mau diam 6 bulan, kita tidak bisa. Baru kena COVID di rumah aja sudah bingung. Kalau beruang 6 bulan hibernasi. Jadi manusia itu hanya kelebihan pada kesadarannya. Nah ini lanjutkan slide-nya, nggih, biar ada gambar. Lanjut slide. Lanjutkan slide-nya. Diputar saja, nggih. Biar tayangan apa? Slide-nya nggih. Halo. Slide-nya nggih. Gambar mungkin, gambar aja dulu. Bisa nanti ada gambar. Nah, ini loh. Ini saya waktu membuat rumah itu sekaligus saya desain. Yang menggambar ini anak saya karena arsitek. Kami desain rumah. Gimana menggunakan rumah itu sebagai planologi rumah, mengatur cahayanya lewat kaca-kaca, kemudian ketinggiannya, pohonnya, sehingga rumah itu menjadi desain pasif. Jadi desain kalau tidak ada AC tidak itu tetap berjalan normal sehingga kita efisien. Lanjutkan, itu rumah itu seperti itu desainnya. Jadi saya menggunakan rumah desain, saya gambar, suruh gambar cara arsitek. Oke, lanjut slide. Ini lanjutkan slide-nya, jalan saja, nggih.
slide. Nih. Nah, ini tampak atasnya rumah. Jadi itu apa? Ini rampak atas, susun rumah saya. Itu tanahnya hampir 350 meter persegi. Lanjut. Nih, lanjut slide. Nah, ini rumah itu di mana pengolahan limbahnya, di mana tanamannya. Jadi rumah saya gunakan sekaligus karena ilmu lingkungan, pengolahan limbahnya di situ, keanekaragaman tanaman obatnya di situ, sehingga rumah itu menjadi bagian tripusat pendidikan. Jadi rumah itulah yang pertama. Nah, di COVID ini kita sekarang berhadapan dengan kendala bahwa kita berada di rumah. Nah, saya mengembangkan sekarang sastra basah, sastra teles. Kalau tidak ada bendanya, tidak ada belajar. Ya, saya kemarin di Bali itu saya kemarin terapi nyari tawon ke rumah tawon, ahli tawon, saya dintuk tawon, saya harus mengalami rasanya gimana. Saya vaksinnya 2 ada, vaksin apa? Vaksin modern sama vaksin apa? Tawon, lebah madu. Itu seperti itu. Nah, tripusat pendidikan itu adalah kita belajar di taman. Jadi taman rumah ada, taman sekolah ada, taman kebun, sawah, sungai itu taman. Tapi kalau camp itu, kampus itu lebih ke arah barak, tangsi. Sehingga kalau saudara-saudara kita di Papua disuruh belajar di kelas, mereka merasa masuk tangsi. Tapi guru-gurunya menganggap muridnya tidak mau belajar. Tapi kalau guru-guru yang dari Jawa mengajar di Papua, guru mengajak muridnya ke kelas, muridnya tidak mau, dibilang muridnya malas. Tapi kalau muridnya mengajak gurunya ke kebun, ke hutan, guru yang dari Jawa tidak berani. Nah, ini masalah. Tapi karena guru yang berkuasa, muridnya dipaksa masuk tangsi. Nah, bagaimana menjemat itu sekarang? Sehingga kombinasi semuanya itu antara rumah, pemerintah sebagai guru wiseso yang meregulasi sekolah formal untuk klarifikasi sainsnya. Kemudian di rumah itu ada orang tua. Nah, sekarang gimana orang tua juga bisa. Ini saya mengelola rumah ini, lanjutkan saja. Itu ya, Duati istri saya dulu ngolah di dapur, berperan, semua anggota keluarga berperan. Bagaimana mengolah limbah dapur semuanya. Tapi untuk mengolah limbah dapur itu biasanya ibu-ibu anak tidak mau, harus dikasih bonus. Ternyata belajar itu suruh bonus. Bonusnya apa? Belikan alat, belikan apalah gitu. Kalau tidak kasih bonus tidak mau. Nah, itu temanya. Limbah kok nyuci kok dipilah-pilah ini repot. Tapi kalau dapat memilah kasih bonus. Ini saya melihara apa? Limbah-limbah saya pisah-pisahkan. Lanjut. Nih, lanjut lagi biar tayang nih. Lanjut ya nggih, lanjut. Terus slide-nya. Nih. Nah, slide lagi. Nah, ini kolaborasi di rumah itu melihara keong. Jadi keong itu ada apa problem, tapi sekarang saya menggunakan keong itu sebagai solusi. Saya melihara keong, limbah dapur, daun-daun itu masuk ke situ. Kemudian hasil degradasi keong moluk composting itu saya gunakan untuk melihara anggrek, melihara tanaman, sehingga tidak perlu mencairkan lagi. Seperti itu. Nah sekarang, generasi sekarang ini satu lagi pendekatan terbalik. Kalau anak-anak diajar dengan apa? Tanaman coklat. Saya kemarin di sini dengan tanaman coklat, vanili tidak mau, tidur dia. Tapi kalau diajar dengan dia. Nah, dari es krim itulah ada tanaman coklatnya, ada vanilinya, ada gulanya. Itu namanya backward design, pendekatan terbalik. Jadi dari hilir ke hulu. Kalau mengajarkan keanekaragaman tumbuhan, belajar aja gado-gado. Apa isi gado-gado itu? Baru cari famili genusnya, spesiesnya, familianya, varietasnya. Seperti itu. Kalau belajar lebah madu, tunjuk dulu madunya. Madu sebagai alat penghalus wajah, madu sebagai pemanis bibir, macam-macam madu itu untuk terapi. Baru dicari lebahnya, baru dicari tanamannya. Kalau tanaman dulu anak-anak tidak mau, ibu-ibu tidak mau.
Tapi kalau madu sebagai apa? Terapi macam-macam kecantikan mesti tertarik. Nah, itu loh. Saya kira itu dulu pengantar. Silakan Mas Agung, biar tidak mereka menjadi pendengar ini, biar tidak ceramah lagi. Tidak jadi nanti cerita. Silakan kalau ada komen, silakan komen. Aduh dipandu Mas Agung, silakan. Baik, terima kasih Prof. Pudus. Itu beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Pudus sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian. Pada intinya yang disampaikan oleh Prof. Pudus adalah bahwa rumah atau lingkungan sekitar rumah itu menjadi potensi yang amat sangat kaya, ya, amat sangat kaya bagi potensi sumber belajar biologi, di mana pada lingkungan rumah atau rumah itu sendiri merupakan sumber konteks dari berbagai macam objek dan persoalan biologi yang kalau kita bisa desain dengan baik, bisa kita manage dengan baik, tentunya akan memberikan value, akan memberikan nilai yang sangat bermanfaat. Baik, silakan jika Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk webinar kali ini kita mencoba membuat format yang sedikit berbeda. Jadi tanya jawab ada di sela-sela ya, ada di sela-sela kajian dan diskusi begitu. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan komentar atau mungkin berkeluh kesah, memberikan semacam pendapat kira-kira bagaimana solusi yang perlu dicari atau ditemukan. Silakan, saya yakin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ini ada yang juga aktif mengajar baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Monggo, kami persilahkan. Kita lebih ke arah apa? Need assessment ya. Kita mendamping Google Map, bukan mendengarkan dari saya. Kita menggali need assessment, apa menjadi kendala, kepentingannya, bagaimana kita mendesain bersama. Dalam hal ini tidak ada guru, tidak ada dosen, dan enggak, semuanya kita, we are student. We are a student. Kita semuanya adalah pelajar. Ya, makasih, silakan. Saya tidak mau cerita banyak, nanti udah bosan orang mendengarkan cerita. Ya, silakan, Bapak Ibu. Mari, saya rasa apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Putu memberikan perspektif yang berbeda ya, alternatif perspektif terhadap bagaimana kita bisa menyiasati dan mendesain begitu. Monggo, silakan. Silakan apapun. Adakah di antara Bapak Ibu peserta mungkin yang berbasis budaya di luar Jawa misalnya, mungkin bisa berbagi juga. Kira-kira apakah kemudian kalau berbasis budaya asal Bapak Ibu bisa kita manfaatkan dengan baik misalnya, bagaimana caranya? Mungkin bisa kita berbagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Misalnya yang belajar apa? Belajar tari Jaipong, gimana mengajar apa struktur fungsi otot tulang dengan tari Jaipong gitu loh. Tari reog gimana? Kalau tari Bali otot mata seledet kanan seledet kiri muter kanan, itu belajar biologi pendekatan budaya. Jangan langsung ajar otot mata ialah enggak, langsung dari seledet tari Jaipong mukul gitu budayanya. Baru mengencari persenian otot tulang, mana tempurung, mana seni putar, mana situ keluarnya tari Jaipong, keluarnya reog Ponorogo. Keluar gitu, silakan. Nah, jangan Bapak Ibu menyalahkan murid nada bertanya, gimana nanti? Siapa punya budaya rawon, boleh. Yang dari Kalimantan, punya apa? Nasi dalam bambu itu. Gimana nasi dalam bambu? Yang dari Lombok, gimana nyale itu? Yang dari mana? Toraja, di mana? Silakan. Nah, kenapa ya? Gagal saya jualan izin tanya Pak Agung. Silakan Bu Nuraini, silakan. Yeah. Selamat pagi Prof. Putu, damai, salam sehat selalu. Jadi semester kemarin itu kami mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan bahan ajar dan media pembelajaran. Kebetulan ada 2 kelas yang kita arahkan untuk mengangkat kebudayaan lokal dan produk lokal begitu. Jadi tidak hanya kebudayaannya, tetapi entah itu produk makanan dan sebagainya begitu, Prof. Tetapi ternyata
pengalaman dari teman-teman itu agak susah. Mereka terlalu apa ya, Prof ya? Masuk terlalu dalam terhadap si kebudayaan itu sendiri dan terhadap produk lokalnya itu sendiri sehingga mengarahkan ke konteks pembelajaran biologinya itu susah sekali gitu. Itu kira-kira gimana nggih Prof nggih? Nggih. Terima kasih. Ada satu lagi atau nanti di mana? Misal budaya apa yang diangkat kemarin? Kemarin Budaya itu gini misalnya ya, tentang gudeg begitu, tentang gudeg di Jogja. Kemudian mereka ingin mengangkat tentang keanekaragaman tumbuhan, gitu kan? Nah, tapi karena berangkat dari gudeg gitu, jadi mungkin agak kesusahan gitu mengarahkannya begitu, Bang. Jangan, apapun ada terima kasih itu dulu gudeg. Kita punya gudeg apa bahan bakunya? Kita punya gori. Kemudian kita punya gori, ketela, daun ketela bisa, santan, apalagi manggar. Bumbu-bumbunya, Prof. Nah, bumbu-bumbu yang satu yang mana? Yang di familia yang mana? Kayak gitu sehingga kita mendapat keanekaragamannya, gado-gado dapat keanekaragamannya. Apalagi yang makan makanan di Sumatera juga, rumah makan Padang juga keanekaragaman, bisa tumbuhannya, bisa binatangnya. Sehingga berangkat dari gudeg itu. Nah, gudeg itu sekarang prosesnya. Gudeg itu walaupun dagingnya tidak dikasih daging, gudegnya terasa daging nggak? Enak nggak? Iya, Prof. Enak. Ya, berarti kaldunya masuk ke mana? Ke daging buahnya sudah itu. Ke gudegnya, ke daun ketelanya, semuanya itu. Jadi berarti lemak-lemak kaldu sudah masuk ke sana. Jadi orang beli gudeg, beli tahu, beli ini itu pun sudah dapat apa nutrien proteinnya yang larut ke situ gitu. Sehingga gudeg itu maka gunakan pobatel itu ya. Pesan, objek, ya, bahan, alat, teknologi, sehingga gudeg ke depan itu. Nah, gudeg itu termasuk gimana? Manis kan? Gudeg Jogja kan? Iya. Ya. Nah, ke depannya sudah orang Jawa Timur sudah suka gudeg, orang Aceh yang tinggal di Jogja, yang Sumatera juga sudah, Padang juga gudeg. Tapi kalau gudeg untuk orang Aceh, kita kirim gudeg manis atau gudeg yang pedas? Kaleng. Sekarang ada sistem teknologi masuk pengalengan. Gudeg sudah dalam kaleng, bukan dalam kendil lagi. Sudah masuk teknologi. Jadi gudegnya sudah pesan tetap gudeg. Yang pedas atau yang manis? Yang pedas, Prof. Halo. Orang Aceh senang gudeg yang apa? Yang pedas, yang pedas. Pedas. Yang pedas berarti kita need assessment. Jangan orang Aceh dikasih gudeg manis nanti mabuk dia. Komposisinya gudeg, kandungan nutrien sukan di lokal Jogja sekarang dikembangkan menjadi nasional dengan varian-variannya itu. Tapi isilah itu kan tumbuh-tumbuhannya ya. Itu seperti itu, tahunya ada, tempenya ada, gorinya. Berarti Jogja itu minimal, ada yang tahu sejarah gudeg? Gudeg itu pada zaman Bukit Menoreh, pembukaan Alas Mentawuk itu banyak pohon gori yang ditebang, itu pekerjaannya banyak, sehingga dicacah-cacah itu untuk pekerja, sehingga munculnya gudeg. Seperti Pizza Hut juga gitu. Pizza Hut itu dulu di Eropa, di Itali musim kering paceklik,
tinggal sisa-sisa daging duduk cak digabung-gabung terus jadi apa? Pizza Hut. Nah sekarang di setelah zamannya bagus, daging yang utuh dipecah-pecah. Di Jawa ada makanan tetelan nggak? Ingat nggak tetelan? Halo? Ada tetelan? Ada, Bapak Ibu tahu yang tetelan ya? Tetelan itu kan dicari di bagian tulang, bagian itu. Tapi sekarang orang buat pepes itu daging utuh yang dicincang. Itu bukan tetelan namanya. Dulu dalam menghadapi keterbatasan gizi, cuma ada tulang-tulang sedikit itu dicari tetelannya, dijadikan ini itu, maka keluar istilah tetelan gitu loh. Dibalik keluar lawar, bukan daging yang utuh dipecah-pecah. Nah, Pizza Hut sekarang daging utuh yang bagus yang dipecah-pecah. Kalau dulu sisa-sisanya yang digabung menjadi tetelan gitu loh. Sehingga sayur brongko, sayur macam-macam itu kan aneka ragam. Nah, pendekatan itu yang kita sebut dengan pendekatan terbalik. Dari hilir ke hulu. Rawon. Misalnya rawon, gimana penjelas rawon? Apa ciri rawon? Halo, siapa yang rawon Jawa Timur? Mana? Ada Jawa Timur? Halo, coba. Jawa Timur. Siapa Jawa Timur? Saya tanya yang Jawa Timur, respon. Silakan Bapak Ibu yang asli dari Jawa Timur. Nah, ini silakan Jawa Timur. Bisa menjawab rawon itu bagaimana. Ini sekaligus memberi informasi atau memberi gambaran kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain yang belum pernah makan rawon. Ya. Halo, siapa apa ciri rawon? Yang lain boleh jawab. Halo, jawab. Apa ciri rawon? Halo. Kalau ya. Rawon itu makanan yang warnanya hitam, coklat kehitaman. Warna hitam. Ya. Ya. Hitam itu warna apa? Hitam atau agak biru? Biru hitam. Hitam apa ya? Biru hitam. Sepertinya, apa iya. makna biru hitam itu? Begitu menyebut biru hitam apa? Abu-abu. Kurang tahu itu, Pak. Apa? Beda dengan soto. Dia kerawan apa? Iya. Itu karena pengaruh dari bumbunya yang dipakai. Ya, apa? Bumbu itu sebenarnya biru itu adalah keluaknya itu asam biru, asam sianida. Nah, asam begitu sianida. Membuat rawon itu keluar, ya rawon itu untuk menetralkan sianidanya itu mesti tidak daging utuh, tapi harus ada lemaknya. Maka dagingnya rawon itu ada lemak minyaknya itu, ada utek-uteknya itu, ada yang seberapa mentah bang itu untuk menetralkan asam sianida yang ada pada keluak. Nah sekarang keluak itu gimana proses? Ada yang tahu proses membuat keluak itu langsung dipakai? Coba sekarang bahasa Sundanya apa keluak? Yang hubung dengan mabuk apa kata mabuk? Mabuk apa? Halo? Kepayang, Pak. Mabuk apa namanya? Mabuk kepayang. Nah, keluak yang di Sunda ya. Nah, kalau orang makan keluak pangi di Bali pangium idule itu. Kalau itu dimakan menyebabkan orang tidak karuan dengan mabuk kepayang itu loh. Mabuk seperti itu. Sehingga siapa yang kena sianida? Mirna atau siapa? Jessica tuh ya, Jessica ya. Masih ingat itu Jessica? Nah, kira-kira waktu dia minumnya itu, Jessica minum itu, langsung minum di gelas atau pakai pipet menurut Anda? Ya, kalau Anda minum formalin gitu di gelas, bau nggak formalinnya? Sebelum minum, bau nggak? Bau, Pak. Halo, bau. Tapi kalau pipet, bau nggak? Kalau sudah pakai pipet? Tidak, karena langsung masuk ke tenggorokan. Kalau ada yang program bunuh diri dengan baygon itu jangan disedot. Pakai pipet aja langsung. Kalau pakai gelas berbau dia nanti lupa, tidak jadi bunuh diri gitu. Jadi waktu kita makan, jadi hidung lebih peka dari lidah.
Tapi kalau filenya ke CPU tidak di-scan dulu di mulut, maka pakai sedot-sedotnya itu contoh. Nah, keluak itu bahasa Latinnya adalah Pangium edule. Ini saya juga Google. Coba yang punya itu, lihat nggak Google Pangium edule? Ya, itu jadi namanya pucung. Sedangkan, nah, itu keluak seperti itu. Nah, proses rebus, dipendem 1 bulan, baru dapat. Sekarang ada minyak keluak nggak? Halo? Siapa yang punya HP? Minyak keluak mahal itu. Belanda, Eropa yang mencari minyak keluak. Nah, harusnya kita belajar itu sekarang akhirnya orang mengkonservasi, melindungi tanaman keluak. Prosesnya itu jadi seperti itu. Bedanya soto dengan rawon. Kalau rawon mesti ada daging dan lemaknya untuk menetralkan cyanidanya. Sehingga tidak kena kasus Jessica Mirna itu. Sampai sekarang tidak bisa terungkap. Oh, jadi dari situ asam cyanida sehingga menjadi asam biru. Sehingga klik asam cyanida apa? Ada apa? CON ada CN itu cyanida ada. Nah, berarti dicarikan lagi tanam-tanam mengandung cyanida apa? Koro bengu ada cyanidanya enggak? Halo. Koro bengu ada cyanidanya enggak? Halo. Kalau kambing makan daun koro gimana? Mabuk enggak kambingnya? Halo, siapa pernah dengar? Mabuk enggak kambingnya? Ya, karena ada cyanidanya. Setelah karet yang itu harus dipanen-panen dulu kalau awalnya ada cyanidanya. Jadi untuk mengembang kata cyanida tuh bisa dari mana-mana sampai keluar Mirna, sampai keluar cyanida, karet, korobengu seperti itu. Gitu pemandu saya. Jadi Pobatel itu pesannya apa? Sudah saya kirim objeknya, ya, alatnya, teknologinya, lingkungannya, sehingga kita mengangkat sejarah apa gudeg seperti itu. Sejarah gudeg diangkat. Kemarin saya ngisi podcast di Jogja itu, ya, di mana itu kalau keluaknya di mana? Di Kulon Progo banyak tanam keluaknya di Gunung Mulyo, ya. Saya sudah ngelacak sampai ke situ dekat gunung Gua Kiskeno itu, di situ banyak keluak. Oke, terima kasih tuh untuk gedeg. Silakan yang lain. Silakan dipandu Mas Agung biar Ya, terima kasih Prof Putu. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Prof Putu bahwa apa yang menjadi prinsip atau gagasan utama dari pembelajaran biologi berbasis rumah atau berbasis budaya ini adalah backward design gitu ya. Jadi desain instruksional atau desain pembelajaran secara terbalik dari hilir ke hulu. Apa yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah produk misalnya, produk-produk atau apapun yang kita konsumsi itu sebenarnya bisa kita analisis, bisa kita bisa kita kuliti satu persatu untuk bisa kita menemukan berbagai macam values pengetahuan yang terlibat di dalam produk tersebut. Jadi kalau misalnya baru saja Prof Putu memberi contoh gudeg misalnya, kalau di Jogja itu ada makanan yang namanya gudeg, makanan khas. Gudeg itu bisa kita kuliti satu persatu, sebenarnya ada pelajaran atau values biologi apa yang sekiranya bisa kita pelajari lebih lanjut. Begitu juga dengan tadi misalnya rawon, dengan soto dan sebagainya. Ini yang sebenarnya menantang ya, bahwa objek persoalan biologi itu tidak jauh-jauh sebenarnya. Semuanya ada di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita melihatnya ya, kita paradigma cara pandang kita memahami ilmu itu. Apakah ilmu itu harus selalu dari hulu ke hilir, dari teori-teori dulu dari konsep-konsep dulu baru ke contoh, atau sebaliknya? Dari berbagai macam contoh konteks yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita tarik kemudian menjadi kepada titik core dari keilmuan itu sendiri. Ini saya tambah sedikit Pak Agung, ya ada lupa. Ya, silakan. Misalnya kalau membeli sate, tusuk sate itu apa? Kayu apa bambu? Halo. Tusuk sate, mestinya. Tusuk sate, coba jawab. Jawab bambu, dulu. Pak. Yang doyan makan sate.
jaringan atau organ? Berupa apa ya? Tusuk sate itu. Tusuknya yang pakai nusuk itu jaringan atau organ? Nah, kemudian kenapa kuat mana pakai tusuk sate? Ukuran besar yang sama, bambu atau kayu? Kayu. Yang Bambu. lebih kuat mana untuk tusuk sate? Kayu. Bambu. Sate kayu. Kayu. Kuat, ada tusuk sate kayu, ada enggak? Satenya diruncing kan enggak bisa. Bambu itu ada jaringan apa? Yang melingkar dan ada yang membujur sehingga bisa dibuat lengkung. Ada sate isinya berapa? Tiga. Kalau beli 10 bersih dapat 30. Apa? Kawat di sate Samerono itu, kemudian ditarik, waktu kita beli, belum tentu bilang 10 tusuk, isinya saya pernah hitung, tidak dapat 30, dikurangi. Nah, kalau tetap masih berupa sate, 3 dapat 10, 3 kali 10. Tapi kalau di sate Samerono itu saya pernah beli, udah ditarik-tarik, saya hitung jumlahnya 26, hilang hitung-hitungannya itu. Maka bambu itu kenapa kalau orang zaman dulu memotong apa pusar itu pakai apa? Silet, kayu atau bambu? Ulat. Halo. Pakai motong pusar zaman dulu sebelum ada yang baru modern. Pakai apa? Bambu, Pernah dengar? Bambu. Prof. Pudu, suaranya terputus, Prof. Pudu. Akan apa? Terjadi apa? Tetanus kalau pisau karatan tuh bisa. Oke, ntar. Silakan di situ kalau bambu, bambu ada welatnya itu, ada zat kersiknya, sehingga bambu itu seperti itu kekuatan bambu. Jadi tusuk sate jembatan dulu dari bambu bukan dari kayu untuk buat layangan. Juga dari apa? Kayu, karena bambu kayu tidak bisa dilengkungkan seperti bambu. Itu bisa meningkatkan nafsu makan pada anak-anak enggak bambu? Gimana caranya supaya mau makan? Kalau enggak mau makan dipecut aja pakai bambu, mau dia, itu loh. Itu bambu bisa meningkatkan nafsu makan. Ya itu misalnya itu. Ya silakan Pak Agung, Pandu. Ya baik, terima kasih Prof. Jadi itu sebagai tambahan, saya rasa semakin memperjelas dan memperkaya contoh ya, contoh dari gagasan tentang backward design. Jadi bagaimana kita mencoba memanfaatkan, memberdayakan sumber daya atau potensi sumber belajar yang ada di rumah, ya, lingkungan sekitar kehidupan kita, termasuk tata laku budaya, ya, berbagai macam praktik budaya. Ini yang bisa memperkaya khasanah keilmuan. Ya, saya yakin tentunya mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu guru yang saat ini hadir di acara ini tentunya bisa bertanya-tanya ya. Prof, bahwa di dalam kurikulum itu kan materi biologi itu sudah dibagi-bagi, sudah ditetapkan ruang lingkupnya berdasarkan topik, berdasarkan tema, kan begitu ya. Kemudian dipisah-pisah. Nah, kira-kira bagaimana sekiranya bisa merelevansikan atau mengakomodasi dari hasanah value keilmuan yang begitu kaya berbasis budaya atau berbasis rumah tadi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran secara formal gitu. Itu kira-kira
Adakah kemudian pandangan dari Prof. Putu yang bisa dibagi kepada kami semua? Terima kasih. Itu kan saya tayangkan bisa dengan apa? Bisa pendekatnya melalui TPACK-nya itu. Bisa ada di slide itu sebenarnya apa? Collaborative approach, apa pengalaman siswa, pengalaman orang tua. Misalnya sekarang yang keanekaragaman, kalau saya contoh, sekarang musim suwak suwak ada di siapa? Sekarang suwak gadung gimana? Umi Gembili Gembolo sekarang gimana? Sedang panen atau tidak sekarang? Pranoto Mongso misalnya. Apa penanda sekarang? Ini sudah bulan Juni. Bulan Juni itu kalau kepuh ranu daunnya sudah hampir rontok. Ya, garengpung, tenggeret nong sudah bunyi. Suwak Gembili Gembolo sudah ada di pasaran. Itu ciri-ciri sasi sekarang. Ya, itu dari segi Pranoto Mongso. Jadi Pranoto Mongso sudah ilmu luar biasa sebenarnya itu. Nah, kurikulum itu hanya value-nya. Keanekaragaman tetap keanekaragaman. Tapi temanya atau objeknya berbeda. Ada karedok, ada apa tadi? Rawon, ada makanan dari Sumatera, ada makan dari itu. Temanya keanekaragaman di dalam kurikulum. Tetapi materi yang dikontakkan ilmu basahnya menurut wilayahnya masing-masing. Kalau daerah pantai, ya keanekaragaman ikan pantai. Kalau pegunungan, keanekaragaman binatang di pegunungan. Itu loh. Jadi temanya tetap keanekaragaman. Sehingga membuat soal pun besok itu, harusnya soal itu adalah kembali ke wilayahnya masing-masing. Sekarang ada nggak dari Kalimantan? Halo? Kalau di Kalimantan nanam padi itu musim hujan atau musim kemarau? Saya tanya. Halo, Kalimantan. Pontianak, Banjarmasin. Nanam padi pada siapa yang tahu? Kalimantan musim apa nanam padi? Halo. Ada yang jawab? Kalau di Jawa nanam padi musim apa? Di Jawa nanam padi pada musim hujan. Tapi di Kalimantan kemarau karena rawa-rawa gitu. Jadi kalau buat soal nasional menanam padi pada musim titik-titik. Yang buat soal orang Jawa, yang jawab orang Kalimantan nanti salah soalnya. Berarti selalu biologi itu sesuai dengan apa? Kulturalnya. Jadi misalnya saya di suku Kajang itu, rumah suku Kajang itu kayak gitu strukturnya. Kapal pinisi kayunya apa? Sainsnya gimana membuat kapal pinisi, memilih kayunya, membuat kapal pinisi ada luar biasa. Membuat rumah joglo luar biasa. Ya, membuat rumah di suku Kajang itu luar biasa. Di Baduy juga luar biasa. Apa yang itu? Jadi tetap objeknya kita pilih apa persoalannya apa struktur. Kita kembali ke BSS tetap apa keanekaragaman, struktur fungsi, diversity itu evolusi silakan pilih tingkatan struktur organisasi kehidupannya apa kita mulai individu ke populasi komunitas atau kita turun sampai ke molekuler. Kalau molekuler itu memerlukan pembahasan itu sebenarnya lebih kalah literasi sains. Ya, kalau molekuler. Tapi kalau pendekatan green itu lebih ke populasi komunitas. Jadi seperti itu. Objeknya silakan. Kalau daerah pantai objeknya keanekaragaman ini. Kalau daerah pegunungan, kalau di Papua ya bakar batu. Halo, kalau bakar batu yang dimakan apa? Batunya atau gimana? Apa yang dimakan? Isinya ubi macam-macam, tapi tidak bisa kalau dibakar langsung hancur. Dibakarlah batunya dulu panas ke atas sehingga semua di panas terjadi proses transformasi panas seperti itu. Jadi di Papua itu sagu. Karena sagu kalau di Papua nanam padi, sebelum nanam padi di Papua kan menghindari nyamuk malaria. Kalau menanam padinya tumbuh sudah dimakan nyamuk malaria. Sehingga sagu menjadi pilihan. Nah, teknologinya sekarang gimana mengolah sagu itu dengan lebih dikemas, olahan sagu jadikan tepung seperti itu sehingga sagu
sudah tersimpan sebagai apa? Tepung. Jadi buah aren itu kayak apa? Seperti itu menerangkan di Papua. Kalau di mana di Sulawesi Utara, sagu kan dibungkus dengan kulit itu sekarang sudah ada apa? Bakpia sagu sudah ada. Selalu seperti itu. Jogja juga harus ada bakpia kacang, selain kacang hijau ada koro pedang. Bakpia apa lagi yang ada? Tidak hanya kacang hijau, karena kacang hijau mahal. Sekarang ada koro pedang, isinya koro pedang. Apa ketela merah? Apa? Nggih, silakan. Pandu Mas Agung, silakan. Baik, terima kasih Prof. Putu. Ya, ada satu hal penting yang tadi disampaikan oleh Prof. Putu, tentunya adalah berkaitan dengan bagaimana melakukan restrukturisasi ya, restrukturisasi kajian keilmuan. Bahwa berdasarkan atau berbasis pada konteks budaya, konteks rumah, lingkungan sekitar rumah, tentunya akan banyak core values ya, core pengetahuan yang akan bisa dikristalisasi. Nah, nanti tentunya ini pada konteks praktik pembelajaran tinggal kita memilih dan melakukan seleksi. Namun demikian yang menjadi kebermaknaannya adalah bahwa dengan menghadirkan konteks budaya, menghadirkan konteks kehidupan sehari-hari, justru kita berusaha untuk melakukan engagement atau untuk melakukan proses menemukanali kepada antara siswa dengan objek dan persoalan biologi yang tentunya ini akan diharapkan dapat menyulut motivasi, menyulut rasa ingin tahu, dan nanti kemudian akan kita arahkan secara formal berdasarkan kebutuhan kurikulum. Ya, berdasarkan kebutuhan kurikulum secara formal. Ini yang menjadi penting, dan disinilah kemudian seninya kita sebagai guru biologi ya, seni kita dalam melakukan persiapan, melakukan restrukturisasi dan bagaimana mengejawantahkan ini ke dalam proses pembelajaran. Ini yang sangat menantang, dan menurut saya ini menjadi suatu medium medium untuk terus melakukan inovasi tentunya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pendapat atau mungkin hal lain yang ingin disampaikan, monggo. Kita masih punya waktu cukup. Silakan. Kita mendampingi bukan saya menceramah lagi, sudah bosan orang ceramah sekarang, murid-murid sudah bosan. Silakan. Silakan. Selamat pagi Pak Agung. Silakan. Selamat pagi Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Ya, saya sangat senang gitu ya dapat mengikuti webinar ini. Perkenalkan, saya Wayan Suja dari Undiksa Singaraja Bali. Makasih Pak Wayan. Saya ini penggemarnya Prof. Putu ini. Walaupun latar belakang keilmuan saya orang kimia loh Bapak. Tapi saya senang dengan apa yang disampaikan hari ini, bagaimana bisa membelajarkan biologi yang berbasis rumah dan budaya. Karena apa yang kita pelajari selama ini, Prof. Putu, baik di biologi maupun di kimia, gitu, yang kita khawatirkan ujung-ujungnya anak-anak kita bisa tercerabut dari akar budaya sendiri. Banyak di antara kita, seperti yang tadi kan ditanyakan, justru kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi di lingkungan kita. Barangkali kalau ini kita rabun dekat jadinya ya Prof. Putu. Nah, sekarang yang ingin, kebetulan saya ini sedang meneliti berkaitan dengan etnochemistry, berkaitan dengan bumbu masakan Bali, Pak. Demikian juga sebelumnya saya berkaitan dengan usade Bali gitu kan. Di mana kalau kita lihat sebenarnya fenomena-fenomenanya itu kan sudah ada di lingkungan kita. Tapi sekarang kita sering meninggalkan karena ketidaktahuan kita. Dan dalam pikiran saya itulah yang termasuk ke dalam rabun dekat jadinya kita. Nah, sekarang tolong Prof. Putu ke depannya barangkali juga di UNY dan di kami di sini, apa yang mesti kami lakukan ke depan, tolong diberikan arahan Prof. Putu, supaya kita bisa mengangkat kekayaan kita yang selama ini kita tinggalkan. Sesungguhnya dari sisi konteks justru itu akan membuat pembelajaran biologi, pembelajaran kimia
akan menjadi semakin bermakna buat anak-anak kita. Tidak cuma menghayalkan ilmu barat yang tidak bisa kita terapkan di depan kita. Itu dulu, Prof. Terus yang kedua lagi, dengan sekarang belajar di rumah gitu kan, saya justru menganggap ada keuntungan gitu. Keuntungannya apa? Karena berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan value, itu kan yang paling bisa mendidik justru adalah orang tua sendiri. Kenapa? Karena di situ anak sudah langsung bisa melihat itu. Sehingga orang tualah yang akan memulai bahwa berkaitan dengan nilai-nilai biologi itu luar biasa sesungguhnya. Prof. Putu sudah menyampaikan kan, kalau urusan bagaimana berhibernasi kita bisa belajar dari beruang dan seterusnya. Saya justru berpikir, Prof. Putu, bahwa dalam sikap-sikap tertentu justru kita dikalahkan oleh binatang. Memang kalah sama binatang gitu kan. Bagaimana kita melihat metamorfosis pada misalnya kita pada ulat yang berubah jadi kupu-kupu, itu kan luar biasa. Sementara kita masih mengikuti mungkin ya puasanya ular, Pak, itu. Cuma penampilan luarnya saja berganti, tapi karakter di dalam masih gitu kan. Ya, hanya tambah besar badannya. Ya, besarnya itu. Ya, inilah yang saya maksudkan, Prof. Mungkin pada kami yang muda-muda ini bisa diberitahukan bagaimana menggali potensi yang kita miliki yang memperkuat kecintaan kita baik sebagai warga Indonesia dan seterusnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saja Pak Agung. Terima kasih Pak Zubia. Besok saya juga ngisi yang Undiksa itu Summer School itu ya, Ethnoscience tanggal 23 Juli. Ya, saya juga ngisi nanti yang Summer School di Undiksa itu tanggal 23 Juli. Saya mengisi tentang Ethnoscience. Ya, Undiksa, ya. Nah, saya sekarang di zaman COVID ini kan orang buat minuman dari bunga teleng dicampur lemon. Saya dulu mengenal asam basa atau lakmus biru, lakmus merah, pusing saya. Harusnya sekarang bunga teleng itu biru dikasih lemon berubah warnanya, atau jeruknya dulu lemonnya dikasih bunga teleng berubah warnanya. Kan sudah asam basa sebenarnya itu mengajar. Apa yang tidak kimia peristiwa itu sekarang? Bambu misalnya. Bambu itu kalau zaman dulu bambu itu direndam nggak? Ya, sebelum buat rumah bambu direndam. Dan waktu direndam bambu itu keluar bau busuk. Kemudian waktu bambu direndam itu tidak mudah dimakan hangat. Apa peristiwa kimianya? Bambu itu harus ditebang jangan bulan purnam. Kalau bulan purnam pengaruh purnama tinggi sehingga air naik di pohon bambu. Bambu tua pun akan gitu. Jangan di musim hujan. Waktu motong bambu, potong dulu, jangan ditarik dulu. Sehingga airnya turun dan airnya diuapkan oleh daun. Sehingga tetap berdiri. Nah, direndam itu, waktu ngerendam bambu itu, karbohidratnya itu difermentasi oleh bakteri. Sehingga baunya itu kecing, ada amoniaknya. Sehingga karbohidratnya berkurang. Sehingga tinggal ligninnya. Nah, kalau ligninnya karbohidrat berkurang, dipakai bedek, dipakai itu pun tidak akan termakan. Itu peristiwa kimia luar biasa itu. Bumbu-bumbu, lawar, semua itu kan peristiwa kimia semua. Sekarang waktu ngiris bawang merah, kenapa mata keluar air? Apa reaksi kimianya itu di mata? Kalau di dapur ibu-ibu memasak. Nah sekarang menurut Bapak Ibu sekarang yang mudah terserang COVID di sinusoidnya itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka masak? Mana peluang lebih tinggi? Pada umur yang sama, kira-kira mana? Lebih mudah terkontaminasi, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, karena saya jarang mau ke dapur. Kalau ibu-ibu itu sudah masak di dapur, bau berambang, sudah dapat aromaterapi setiap saat. Jadi COVID yang ada di sinus itu sudah kena terapi aromaterapi. Jadi ibu sudah bersin itu, gitu udah keluar COVID-nya. Jadi sinusoidnya sudah kemasukan aromaterapi. Ngiris bawang juga gitu, gosok-gosok ke badan, semuanya itu peristiwa kimia. Semuanya adalah fenomena kimia. Emosi juga kimia. Ya, kalau emosi, air liurnya manis atau kecut? Saya tanya, Pak, kalau sudah emosi,
Air liurnya manis atau kecut? Rasanya asam atau kecut atau manis? Belum Kecut. pernah nyicip, Prof. Masa ada emosi lagi mangkal sama suaminya, air liurnya gimana? Kalau air liur itu air matanya sedang emosi itu dijatuhkan pada kecebong, bisa pingsan kecebongnya. Itu tipu atau nangis betulan gitu loh. Ibarat orang ngetes madu, gimana? Madu asli itu gimana ngetesnya? Halo Pak, gimana Pak ngetes madu asli? Kalau ngetes madu asli, kalau dibawa pulang, istrinya nangis jerit-jerit, berarti madu asli itu. Bukan selingkuhan, tapi madu asli itu. Istri nangis jerit-jerit itu. Itu loh, semua peristiwa kimia. Nah sekarang itu mengeluarkan aroma terapinya saat melacak itu. Urinnya itu melacak hormon masing-masing. Nah, mencari nektar yang mana, kapan tubuh itu adalah peristiwa fisika. Nah itu loh, seperti di Singaraja. Di Singaraja anggurnya di permana? Anggur Singaraja yang hitam itu anggur bagus. Tapi orang Indonesia kenapa suka yang manis? Eropa. Mohon maaf, Prof. Putu, mic-nya belum di unmute. Mic-nya masih tertutup. Silakan digabung di Pandu Mas Agung. Baik, terima kasih Prof. Putu. Jadi kalau saya membuat saripati ya, menyarikan apa yang disampaikan oleh Prof. Putu atas pertanyaannya Pak Wayan tadi. Jadi bahwa berbagai macam khasanah pengetahuan atau kearifan lokal, ya, berbagai macam khasanah pengetahuan atau kearifan lokal itu perlu digali ulang, ya, perlu kita gali kembali dan kita coba istilahnya apa ya, di dalam pengetahuan itu kita coba formalkan sebagai bentuk sebagai bentuk publikasi ilmiah, tetapi yang mudah bisa kita pahami. Dengan demikian pengetahuan di-coding ulang atau istilahnya di-redesign ulang atau diperwajah kembali gitu ya, sehingga khasanah pengetahuan lampau yang banyak dikembangkan oleh nenek moyang kita itu sebenarnya bisa kita jelaskan dalam konteks keilmuan sekarang begitu. Ya. Banyak sekali memang sebenarnya kita memiliki begitu kaya khasanah pengetahuan lokal atau kearifan lokal atau yang kita sebut sebagai kata kerennya itu indigenous knowledge, pengetahuan ilmiah yang berkembang secara kultural di dalam masyarakat lokal. Sayangnya boleh jadi karena selama ini kultur transfer keilmuan kita lebih banyak melewati kultur lisan ya, secara masyarakat tradisional tidak ada atau belum banyak ditemukan bukti-bukti tertulis mengenai itu. Kalaupun ada itu biasanya tersimpan begitu. Nah, maka penggalian kembali khasanah keilmuan lokal berbagai kultur ini perlu kita coba telusuri kembali, dan dalam hal ini tadi saya mencarikan
ada secara implisit apa yang disampaikan Prof. Putu tadi memberi tantangan kepada kita semua yang ada atau yang hadir di sini adalah untuk kita bersama-sama mencoba mencari tahu lebih banyak. Mari kita bersama-sama untuk bisa menggali kembali hasanah pengetahuan tersebut. Ini bukan hanya menjadi tugas para akademisi yang ada di perguruan tinggi tentunya, tetapi bisa juga dilakukan oleh para Bapak Ibu guru yang hari ini hadir. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru juga lahir kemudian hidup dari latar belakang kultur yang berbeda-beda. Kita bisa mencoba menggali kembali hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Begitu Pak Wayan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Silakan Pak Putu. Saya tambah sedikit bambu Pak. Kalau Bapak belajar kimia bambu, di rebungnya, ruas pertama, ruas ketiga, ruas terusnya tuh kimianya sudah berbeda. Sekarang masih rebung. Kalau besoknya sudah berubah dari rebung, tidak bisa sayur rebung. Kalau sudah tua, sayur bambu tidak bisa. Sayur gedek tidak bisa. Tidak ada sayur gedek. Tapi kalau bambu rebungnya itu ditutup dengan tanah, tidak segera menjadi tua. Karena reaksi cahaya beda, peristiwa kimianya berbeda. Sehingga kalau orang rebung itu dibakar bawahnya itu, sehingga tidak terjadi reaksi kimia. Sehingga rebungnya masih, sehingga sayurnya lumpia rebung, tidak ada lumpia bambu tidak ada, lumpia gedek juga tidak ada, gitu loh. Jadi belajar fenomena kimia dari ruas bambu kedua pertanyaan itu sudah sangat beda. Itu Singaraja tuh sekarang misalnya apalagi kalau orang ngambil nira, kalau niranya diambil, pohon sagunya tidak ada sagunya. Kenapa? Karena nira itu sudah diambil sehingga tidak tersimpan menjadi tepung karbohidrat. Maka orang kalau mengambil nira, pohon arennya tidak akan menghasilkan sagu. Itu. Dan kalau nira itu tidak dikasih getah manggis, tidak dikasih sabut kelapa, nanti niranya itu akan kecut. Terjadi proses fermentasi asam cuka. Jika dikasih lau, dikasih sabut kelapa atau dikasih getah manggis, sehingga itu akan mencegah fermentasi. Sehingga orang-orang yang deres akan membuat gula itu selalu dikasih kapur, tohor, dikasih sabut kelapa taninnya itu mengubah asam basa. Prinsipnya itu sehingga tidak menjadi asam cuka. Kecuali kalau membuat asam cuka, tidak usah dikasih itu. Itu peristiwa ngajar kimia, aduh semuanya kimia paling menarik. Matematik paling menarik, semuanya kok. Ya, itu peristiwa kimia semua itu. Nginang itu juga peristiwa kimia. Base kapur di mulut sirih itu reaksi dengan mulut. Itu peristiwa kimia semua. Oke, terima kasih. Siapa silakan lagi. Baik, terima kasih Prof. Putu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berbagi kembali atau menanyakan sesuatu yang ingin saya tayangkan juga slide kelornya itu Pak, boleh slide-nya, boleh nanti biar ada rekaman Kate. Silakan. Kelor ya. Ya, dari terbalik boleh. Biar ada isi tayang dikit sekarang. Sambil nunggu yang lain. Misalnya apa yang tidak peristiwa kimia gitu loh misalnya. Kenapa ibu-ibu yang sedang menyusui gitu loh. Tidak boleh lagi campur dengan bapaknya, gimana sifat air susu hormonnya itu. Kenapa bayinya nanti bisa jadi diare. Wah itu luar biasa ilmu tradisional. Kenapa orang sedang punya anak tidak boleh lagi campur sama bapaknya. Karena reaksi hormon air susu dengan dilatasi berbeda. Sehingga air susunya rusak. Tayangan Agung dari balik. Ya, tayangan satu. Ini kelor. Ini kelor. Tayangkan kelor. Klik. Slide-nya klik. Ini kelor. Ada istilah kita apa? Di pinggir sudah kasih kelor itu ibarat apa? Daun kelor. Ini membuat pepes, membuat macam-macam ini dari daun kelor. Martabak daun kelor. Ya, terus lanjut. Lanjut dulu.
Biar terlihat dulu tayangannya. Lanjut lagi. Nah, ini loh, saya makan seperti itu. Bumbunya apa? Ini zat kimia semua. Kelor itu kandungannya. Tapi kalau sampo disebut dengan sampo kelor, tidak ada orang membeli. Tapi kalau dibilang moringa, nah membeli dia. Kalau dibilang kelor, enggak. Kalau dibilang moringa, ya. Ini loh kandungan kelor. Dulu orang meremehkan, tidak boleh ini kandungan kelor. Kelor itu setara dengan apa? Vitaminnya. Dengan wortel berapa kali, dengan apa besi sebayam, dengan vitamin C. Semuanya lebih pada kelor. Nah ini yang harus diliterasi cara kimia, cara ini sehingga anak itu percaya diri menggunakan apa? Daun kelor. Obat mata, untuk itu apa kandungan kimianya? Nah online itu bersifat literasi sains, menjelaskan apa yang dilakukan itu tidak hanya secara praktis, tapi mereka mempunyai kepercayaan bahwa kandungan potasium pada kelor itu lebih tinggi 15 kali dibandingkan dengan pada pisang. Ya, vitamin A pada kelor 4 kali lebih tinggi dari wortel. Zat besi pada kelor 3 kali dibanding pada bayam. Vitamin C pada kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Kayak gitu. Nah, anak-anak sekarang kalau diajak makan kelor mungkin malu, tapi harus diekstrak daun kelor, ada bentuk macam-macam karena tidak ingin lagi melihat bentuk utuhnya. Ibarat makan belalang, orang Gunung Kidul anak-anak tidak mau makan belalang, jangkrik tidak mau. Karena mereka sudah mengenal kata nugget. Harusnya belalang itu diubah bentuknya, ya, jadi tepung itu dikasih kata healthy nugget. Nah, karena anak-anak sudah mengenal kata nugget. Ya, tidak bentuk belalang lagi, kalau bentuk jangkrik lagi tidak mau karena tidak biasa. Adalah, tapi prinsip dasar nutriennya sama. Jadi lebih bagus nugget belalang daripada nugget ayam sebenarnya. Tapi kata nuggetnya sudah keluar. Nah, kelon juga dibuat gitu berupa, saya pernah buat triple G, gurih-gurih gizi, campuran kelor itu ibarat buat meses itu pada roti itu. Ini kandungannya berapa? Traditional medicinal kelor itu apa? Ya, penyembuhan mental, blood sugar, ya. Apa aja itu, improve digestion. Nah, ini harus ditayangkan. Kira-kira saya tanya, anak-anak disebutkan kelor dulu atau manfaatnya? Traditional medicine use of moringa. Anak-anak mungkin lebih tertarik ini dulu, jangan kelornya dulu. Kalau literasi saya sudah jelaskan, produk kelor moringanya, sampo kelor moringa sudah ada, baru diajak nyari kelornya. Ini aslinya loh. Nah, klik sebaran kelornya, Pak Hago, sebaran kelor di mana, kenapa getahnya kelor, buah kelor, banyak lagi kelor itu. Oh, ini loh. Nah, ini loh, fungsi kelor itu. Nah, di USADA sudah disebutkan. Kelor yang di daerah subtropik gimana? Kelor yang di Arab itu batang lebih besar karena nyimpan air, adaptasi kelornya. Dan kelor nyebar di seluruh dunia. Nah, di Indonesia, di Jogja, di Bali dulu banyak kena mitos kelor. Kalau makan kelor nanti alat-alat guna-gunanya akan punah gitu. Kena mitos gitu ya. Nah, itu penjelasan saya sedikit untuk pendekatan terbaik. Ini loh, bisa mempeta dunia dari kelor ya. Nah, ini loh, kandungan kelornya apa? Nah, Boltol Tree, macam-macam kelornya, di mana sebarannya. Wah, kelor kayak gitu. Jadi pendekatan terbalik. Dari produknya dulu baru mencari tanaman kelornya. Terima kasih. Silakan dipandu Mas Agung. Baik Bapak Ibu, itu sebagai tambahan tadi bagaimana hasanah objek persoalan biologi sebenarnya yang bisa kita gali dan bisa kita angkat ya, bisa kita berdayakan dari lingkungan terdekat kita. Sekedar memberi informasi Bapak Ibu, link presensi atau daftar hadir kehadiran Bapak Ibu di webinar ini sudah ada di chat room. Silahkan Bapak Ibu coba memberikan atau menginput daftar hadir kehadiran Bapak Ibu. Baik, silahkan jika ada yang masih ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, kami beri kesempatan. Mestinya iya kok, rugi kok kalau gini sekarang. Pak Agung. Silahkan Pak Yuni Wibowo, silahkan Pak Yuni. Terima kasih Pak Agung atas waktunya.
Selamat pagi, Prof. Putu. Sami-sami Mas Yuni, Pak Yuni. Ini Pak Putu, saya kira ya Pak Putu, dalam pembelajaran biologi memang sebaiknya kita mengajarkan anak itu kan sesuatu yang dekat dengan anak yang tadi sampaikan Pak Putu, berbagai hal yang ada di lingkungan budaya dan sebagainya. Nah, budaya ini kan terus berkembang, Prof. Kalau dulu makanan tadi dijelaskan gudeg ya, Jogja gudeg. Tapi hasil budaya sebagai hasil budidaya manusia kan terus berkembang. Dan saat ini kalau kita lihat era milenial ini, budaya makanan itu sudah bergeser, Pak. Anak-anak itu mengenalnya itu kan sekarang makanan yang model-model chicken, geprek dan sebagainya. Nah, yang semacam ini, Prof, ini bagaimana ini penjelasannya yang semacam ini? Tadi dalam hal makanan seperti ini. Dalam hal apa namanya? Kegiatan-kegiatan anak-anak juga sudah lain. Kalau dulu mungkin aktivitasnya ke sawah, ke kebun dan sebagainya. Sekarang aktivitasnya hanya dengan gadget saja kan itu. Dan itu. Ya yang semacam ini Pak, bahwa ini sekarang yang dihadapi anak-anak dan ini juga merupakan suatu budaya baru pada era milenial ini. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Nggak saja nggak. Gini loh, kalau objek-objek hidup itu adalah peristiwa kehidupan, itu biologi. Tapi kalau gaya hidup tetap mengikuti zaman, jadi gaya hidup, lifestyle itu mengikuti zaman. Tapi kalau kehidupan itu peristiwa biologi. Nah sekarang kita berhadapan dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup diikuti, tidak akan pernah berakhir kita. Sampai kapanpun, tidak akan pernah berakhir. Tapi prinsip dasar yang menyebabkan kita hidup, gaya hidup atau peristiwa biologi kehidupan. Nah, kita tetap bertumbuh pada peristiwa biologi, tapi gaya hidup tidak bisa ditiadakan. Nah, kita ukur sekarang. Blika Malaka dari ke depan itu jangan COVID itu akan selalu ada minimal 5 tahun. Kita disuruh standby di rumah. Kalau yang di sawah, yang dekat pekarangan-pekarangan, yang di pantai-pantai. Nah online ini untuk mengkomunikasikan. Nah produk moodnya keriting karena makan mie terus. Nah sekarang bagaimana mengolah kombinasi mie basah campur mie kering. Kalau mengembangkan mie basah apa bahannya? Bisa dari walo, bisa dari ini itu loh ya. Tetap kata mie itu harus keluar karena anak-anak sudah mengenal kata mie. Ibunya juga mie, mbahnya juga makan mie. Sehingga cucunya lahir rambutnya keriting karena makan mie terus. Nah keluarlah produk mie basah. Mie basah Waluh itu apa? Vitamin A-nya ada, lebih fresh ada, tapi bentuknya tetap mie. Anak diajak membuat mie. Tapi dikombinasi. Mie yang beli juga dikasih, mie yang buat juga dikasih. Enak yang mana? Harus ada yang melakukan entertainment. Dia diajak membuat mie dari Waluh, dari labu. Harus diladeni seperti nugget tadi. Nugget, anak-anak tidak mau dari belalang, tidak mau. Nah, carikan tepungnya. Dari dibuat itu suak sekarang diubah apa? Gembili gembolo? Gembili gembolo mau nggak anak-anak makan gembili gembolo? Tidak, harus diolah menjadi tepung gembili gembolo. Pisang mungkin sebagian diolah menjadi tepung, baru terus dijadikan apa, campuran apa, goreng itu sudah jadi tepung bentuknya.
Oh, kita generasi yang punya zaman kok. Generasi sekarang ya punya nugget ya nugget generasinya. Tepung ya tepung. Pizza ya pizza, kalau kita ya jamurnya lebih banyak, bukan pizza dagingnya, karena tapi tetap ada kata pizza. Pizza apa gitu keluar kata pizzanya. Jangan lagi bilang tetelan, enggak mau. Bronkos, enggak mau. Tetap pizza. Nah, tetap gitu kita ladeni karena mereka punya zaman. Jadi gaya hidup itu mengikuti zaman. Tapi yang namanya biloh itu adalah kehidupan, bukan gaya hidup. Nah, yang kita mahal sekarang bukan hidup itu yang mahal, gaya hidup. Nah, itu tantangan kita. Kita orang kena COVID, berapa harga tabung oksigen itu? Nah, jadi COVID itu sekarang, ini teorinya sekarang lagi. Karena kita makan yang monokultur, ayam terus itu terus macam, kita hanya mampu program membuat antibodi, tetapi bahan-bahan bakunya tidak ada karena kita makan monokultur. Kalau dulu kita makan belalang, makan virus macam-macam. Jadi agresivitas virus sekarang corona, imunitas kita lemah karena makanan kita makanan monokultur. Nah, sekarang gimana ngolah cak kangkung? Kuliner baru kan sudah modern sekarang. Kulinernya dah. Nah, itu rumah makan sekarang kuliner, bukan di hotel lagi, tapi rumah di sawah di ini itu karena tapi wifi-nya harus disediakan, ininya harus disediakan. Jadi itu tetap kita mengikuti mereka. Kita nggak bisa maksa. Saya juga mengikuti di Bali ini, mengikuti mereka semua kok. Tapi saya membuat model yang baru. Kemarin saya membuat permen embelika itu loh dari amla itu. Dari kalau saya buat produknya. Membakar ketela sekarang harus dibersihkan, di open, jangan dibakar di abu. Mereka tidak akan mau. Dibersihkan dulu, dibungkus, dimasukkan open, dikasih mentega. Harus ada enrichment-nya. Jadi pisang, saya buat kemarin, kalau udah cukup pisang rebus, pisang sale, terus pisang keju, pisang molen, pisang roti, tetap kata pisang di enrichment, diperkaya. Terakhir anak sekarang pisang keju, ya, pisang molen, pisang roti. Tapi Eropa menyebutnya roti pisang karena Eropa mengenal roti yang isinya pisang. Kalau kita harus mengenal pisang roti karena bilangan dasarnya pisang menjadi roti. Kalau Eropa bilangan dasarnya roti menjadi roti pisang. Jadi belajar itu pisang sale, pisang rebus, tambah gandum, itu pisang goreng tambah tepung, ditambah teknologi, pisang molen, pisang roti, terus pengulangan, pembaharuan. Jadi belajar itu isinya pengulangan dan pembaharuan sehingga terjadi proses diferensiasi dan integral. Bukan crossing over. Nah, sekarang kita terjadi crossing over, pindah silang. Dulu saya sebelum sekolah pintar nyangkok tanaman, belum pintar ngomong. Setelah profesor, pintar ngomong tapi gagal nanam cangkok tanaman. Jadi saya tidak mengalami diferensiasi, tapi saya mengalami pindah silang, crossing over. Nah, jadi bukan kemajuan, namanya pindah silang, crossing over. Sekarang pintar ngomongnya, keahlian dasarnya hilang. Ya, terima kasih Mas Yuni. Ini tantangan kita semua. Tapi COVID ini mencari solusi, jangan dikeluhkan. Justru peranan. Nah, sekarang harus ada membuat media-media atau apa-apa. Gimana orang tua mendampingi murid anak-anaknya di rumah membuat pisang goreng. Misalnya gini, sekarang Mas Yuni, kalau membuat sayur itu, sayur kacang panjang itu, enaknya itu dipotong pakai pisau atau dijepret pakai tangan? Saya tanya Mas Yuni, enak mana? Mas Yuni, enak mana? Saya potong pakai pisau ya, Prof, biasanya. Tidak memperhatikan Ibu enak yang mana? Potong pisau atau membedakan. Kalau makan kedondong, enak yang diiris-iris. Enak mana kedondongnya? Diiris pakai pisau atau jepit pintu? Lah itu dulu ketika kecil ya dijepit, Prof, tadi sekarang diiris. Jadi kalau membayangkan perbandingannya lupa itu ya. Dijepit pintu ada tekanan pemanas pecah itu lebih manis dia. Kalau diiris kecut dia.
Kacang panjang juga gitu, kalau diiris permukaannya sedikit, tapi kalau jepret gitu tertekan peluas permukaan sehingga bumbunya masuk. Itu sayanya seperti itu. Itu jadi jebret gitu, bukan diiris-iris. Ya seperti itu. Sama seperti itulah etnoscience itu. Nah, kita meladeni mereka, gaya hidup nggak bisa ditolak. Tapi kita mencari esensinya. Nah, yang muda kita ikuti gaya hidupnya, semakin dewasa mereka kita ikuti mengembangkan esensinya. Tapi yang muda tetap gaya hidupnya, nggak bisa ditolak, bisa apa? Anak Mas Yuni suruh makan belalang, mau apa? Mangga gangsir kan? Mau? Nggak mau tuh ya. Nggak mau, tapi kalau jadi nugget kira-kira mau nggak? LT nugget. Tidak nampak bentuknya. Mungkin mau, Prof. Hasan, nggak diberitahu mau. Nggak diberitahu ini belalang. Bu, jangan bilang belalang, LT nugget, tulisnya kata nugget. Ya. Dia melihat nuggetnya, bukan apa belalang. Jangan digambar belalang lagi. Gitu. Prof, ini Prof. Berkaitan dengan, maksud saya di dalam menggunakan budaya dalam pembelajaran. Ketika budaya tadi kan berbeda. Tadi budaya yang Prof jelaskan tadi kan, misalnya makanan itu kan banyak nilai-nilai yang bagus ya, yang dulu. Tapi yang sekarang makanan yang dikenal anak itu kan ya seperti itu. Misalnya hanya chicken geprek dan sebagainya. Padahal itu yang kenali anak. Ya, dalam pembelajaran, apakah kita tetap menggunakan budaya yang lama atau budaya yang baru yang anak-anak kenal ini? Atau bagaimana? Maksud saya begitu. Jalan tengah. Kalau anak dibuatkan mie tapi ditambah mie basah, atau dibuatkan mie harusnya mie anak 3 harusnya mie 3 tapi mie-nya 2 ditambah daun katu ditambah apa gitu, jalan tengah. Kalau enggak lari dia, tidak ada apa interseksinya. Tapi kita yang beri contoh, ngajak masak, dirkan. Nah, inilah peluangnya sekarang. Disebutkan kandungan untuk mata apa ini, vitaminnya pada daun katu apa gitu lo tambah. Tapi tetap budaya mie-nya, karena sudah mie itu sudah nggak bisa ditolak lagi kok, nggak bisa ditolak. Tapi kita kombinasi jalan tengah, tetap jalan tengah. Kedua, bagi generasi anak-anak, nah, nih. Berarti ketika kita nanti di sekolah, Bapak Ibu di sekolah mau mengimplementasikan berbasis budaya ini, kita perlu melihat berbagai budaya yang ada, misalnya makanan dari yang lama, yang baru, untuk bisa dikemas untuk di sekolah, begitu ya, Prof? Ya, hibrid lah. Hibrid. Seperti tadi ketela. Sekarang kalau beli di rumah-rumah yang KP-KP kan ketela dikasih keju dah ya. Ya, tela rebus kasih keju dah. Ya, Mas Yunita. Di utara betul. Di utara Kakom itu loh, saya sering itu kan? Ya, betul. Ya. Tapi ada wifi-nya, ada macam-macam tuh. Ya, rumah makan sekarang model terbuka sehingga orang jangan di hotel lagi karena COVID itu menghindari ruang AC, ruang ini itu loh. Jadi ada wifi-nya tetap standar wifi. Kemudian ada ketelanya, ada kata ditambah madu, ada ditambah keju, tapi dasar tetap ketela, pembaharuannya keju sama madu. Pisang goreng juga gitu, pisang goreng tambah keju tambah madu, development. Ya toh? Kalau dia ngupload ketela bakar itu tuh enggak mau dia ngupload nanti. Ya, development. Ya, nah inilah tantangan kita sekarang. Terutama ibu-ibu juga harus diajak gitu. Nih Mas Yuni, terima kasih untuk semuanya. Saya kira gitu. Apapun juga gitu. Gudeg sekarang apa, gudegnya model apa, bungkus kemasnya apa, gudegnya udah ada dalam kaleng. Kan gitu kan? Terima kasih Mas Agung, silakan Pandu. Baik, terima kasih Prof. Putu. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bapak Yuni Wibowo ini saya rasa juga sangat sangat penting dan sangat menarik. Bagaimana gagasan backward design yang tadi diusung atau yang disampaikan oleh Prof. Putu dalam konteks praksis pembelajaran, praktek pembelajaran di sekolah atau di lembaga pendidikan dalam hal penyesuaian karena sedikit banyak mau tidak mau yang namanya proses pembelajaran pun sebenarnya juga perlu mempertimbangkan aspek budaya. Ini yang menjadi boleh dibilang menjadi tantangan sekaligus
seni ya, sekaligus seni di dalam pembelajaran itu. Bagaimana kita bisa mengakomodasi atau juga mempertimbangkan aspek budaya sehingga tadi yang seperti yang diungkapkan oleh dari pertanyaan Pak Wayan juga, bahwa proses pembelajaran kalau bisa memang tidak tercerabut dari budaya. Dan ada satu pernyataan yang menarik dari Prof. Putu tadi, bagaimana proses pembelajaran itu secara progresif mampu menghadirkan integrasi sekaligus apa tadi Prof, secara integral tapi juga mengalami diferensiasi. Ini yang menarik diferensiasi. ini. Ya, diferensiasi secara integral bukan juga. Bukan pindah silang. Bukan pindah silang, bukan crossing over gitu. Ya, jadi bukan apa ya? Artinya ada progresivitas yang tetap berakar kan begitu ya? Ada progresivitas yang tetap berakar ya, atau diferensiasi ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya masih sangat apa namanya menarik ya diskusi yang bisa kita lakukan, tapi mengingat waktu kami mohon maaf sekali bahwa agenda webinar ini hanya bisa kami jadwalkan, bisa kami rencanakan sampai dengan pukul 10 ya, dan ini kalau menurut catatan waktu dari kami kurang lebih dalam waktu 6 menit ke depan ini kita sudah harus mengakhiri. Maka saya memberi kesempatan terakhir mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ada ingin yang bertanya, mungkin satu orang kembali saya beri kesempatan, monggo. Yang dari luar Jawa, ada nggak? Atau siapa? Silakan bagi yang dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, atau yang berakar dari Sumatera, berakar dari Kalimantan. Saya rasa ini Jawa pun nggak apa-apa. Ya, akarnya dari luar Jawa tapi sudah tinggal di Jawa, saya rasa juga menarik ini untuk bisa kita coba bagi ya. Nih. Monggo Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin Pak Putu, Prof. Putu bisa memberikan semacam apa ya kata atau semacam closing statement ya. Monggo Pak Putu, silakan. Nih, terima kasih atas partisipasinya. COVID ini adalah suatu kenyataan. Dan ke depan kita jangan mengharap akan berakhir, tidak akan berakhir. Virus tidak akan berakhir. Karena bukan virus yang bermasalah, kita yang bermasalah. Kita sekarang mengurangi mobilitas, mengurangi berkumpul, belajar di rumah, di pusat pendidikan sesuai dengan kultur berada di rumah, di sawah, itu menjadi ilmu basah, mengamati objeknya langsung. Kalau melihat buahnya, nangkap ikannya, tapi semua itu direkam dalam video, dalam YouTube, dalam apapun, dan itu menjadi tugas tegas individu kelompok, dan itu yang dijadikan apa di literasi sains. Ke depan, idealnya sekolah itu tidak harus setiap hari, mungkin 2 hari sekali seperti Finlandia. Nah, kalau kita tidak mengikuti Finlandia, COVID ini sudah mengingatkan kita tidak harus setiap hari, mungkin seminggu sekali kita kumpul di mana? Di balai desa, siapa yang expert. Jadi mempotensikan kalau yang ahli masa saya buat keluar, ya mereka yang memberikan keterangan di desa itu, jangan gurunya. Guru hanya merancang kurikulum. Itu loh ya. Yang ahli belumbang buat melihara lele, mereka yang memberi penjelasan di desa itu. Guru hanya merancang model pembelajar ini akan expertnya akan diterangkan oleh yang melihara lele. Jadi guru itu hanya merancang kegiatan, tapi yang memberi penjelasan adalah expertnya, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Yang membuat gula aren, mereka yang menjelaskan. Tapi kita akan merancang ini, coba cari seperti itu. Jadi kita tetap berbasis budaya itu apapun ya, makan budaya, kuliner, semua budaya, nari, semuanya itu gerak mata tetap seperti itu, tapi tetap berbasis apa? Objek itu berbasis kerangka apa? BSS-nya itu. Value-nya apa? Nah, sekarang belajar itu tujuan kita belajar biologinya atau mengembangkan sumber daya potensi manusia. Tetap potensi manusia. Tadi manusia itu, Pak Wayan tadi bilang bukan seperti ular. Makin lama makin besar, tetap ular. Harusnya kita transformasi dari kognitif, afektif, psikomotorik sampai value-nya. Itu potensinya. Jangan sampai tua terus urusan makan aja jadi ular kita. Jadi yuyu kita. Harusnya kita transformasi dari ulat ke pompong, kupu-kupu
kupu-kupu, tapi DNA-nya sehingga terjadi proses transformasi. Makan ulat beda, makan kepompong sudah puasa, kupu-kupu makan berbeda, tapi DNA transformasi. Bukan seperti Yuyu hanya membesarkan badan aja. Murid terus begitu. Oke. Baik Prof Putu, mohon maaf suara Prof Putu. Ya, jangan sampai tua urusan rebutan makan hidupan. Tapi kita cenderung Baik Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya Prof Putu mengalami kendala, sempat terputus di bagian akhir, tapi setidak-tidaknya ya. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Prof Putu. Apa yang sudah dijelaskan atau disampaikan Prof Putu tadi menjadi pembungkus inti dari apa yang sudah kita diskusikan. Saya selaku pemandu hanya ingin menambahkan atau menyimpulkan, ya, bukan menyimpulkan juga, tetapi lebih kepada menyarikan hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan. Yang pertama bahwa dalam konteks pembelajaran biologi, ya, potensi sumber belajar itu amat sangat kaya dan bisa kita temukan dalam lingkungan kehidupan kita, baik dalam konteks lingkungan fisik maupun lingkungan budaya, termasuk di rumah. Nah, maka ini hal yang menarik adalah bagaimana kita bisa memberdayakan, ya, kita bisa memberdayakan potensi lingkungan rumah ini, ya, potensi lingkungan ini untuk bisa sebentar, nggih, mohon maaf. Nih. Baik, bagaimana kita bisa memberdayakan lingkungan, ya, lingkungan kehidupan baik secara fisik maupun budaya ini dalam konteks pembelajaran biologi. Nah, tadi hal kedua yang menjadi penting untuk disampaikan oleh Prof Putu adalah gagasan backward design. Ya, bagaimana kita menghadirkan value of knowledge, ya, nilai-nilai pengetahuan biologi, ya, keilmuan biologi itu berbasis budaya, yaitu dari pendekatan terbalik. Kita membawa banyak hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hilir pengetahuan untuk kemudian kita bahas, kita analisis, kita coba maknai dalam konteks keilmuan di bagian hulu. Ya, proses kenali, proses melakukan analisis dan penafsiran terhadap berbagai macam gejala, berbagai macam nilai keilmuan, termasuk di dalamnya adalah potensi-potensi pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yang selama ini boleh jadi berkembang secara kultural, ya, tradisional pada masyarakat kita, ini menjadi menarik untuk kita bahas, untuk bisa kita gali ulang, sehingga ini akan memperkaya hasanah keilmuan. Nah, namun demikian, kekayaan hasanah keilmuan ini menjadi menantang juga bagi kita dalam praksis pembelajaran biologi, baik itu praktisi pendidikan biologi yang ada di perguruan tinggi maupun guru-guru biologi yang ada di sekolah, untuk melakukan restrukturisasi. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, ya, bagaimana kita bisa mengadaptasi dalam konteks kebutuhan pembelajaran biologi berdasarkan kebutuhan kurikulum tentunya. Dalam hal ini tidak bertentangan, tetapi justru beriringan seperti halnya rel kereta api, kan begitu. Nah, maka satu hal yang tadi disampaikan atau ditegaskan Prof Putu, dengan kita berusaha untuk dapat mewujudkan backward design ini, kerangka pikir berbasis kultur ini,
kita berupaya untuk memaknai atau menciptakan proses pembelajaran biologi yang bermakna, yaitu proses pembelajaran progresif yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan diferensiasi sekaligus secara integral pada diri anak didik kita, peserta didik kita. Ya, saya rasa itu sebagai apa namanya saripati yang bisa kita peroleh dari diskusi kita hari ini. Saya selaku pemandu acara sekaligus mewakili para panitia webinar jurusan pendidikan biologi FMIPA UNY seri 1 ini mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kami sampaikan kepada Prof. Putu yang sudah berkenan berbagi ilmu dan berbagi inspirasi dan semangat tentunya ya bagi Bapak Ibu semua yang hadir. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada para Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini benar-benar menyulut api semangat kita untuk terus menggali kembali, untuk terus berprogres tadi ya seperti yang dipesankan oleh Prof. Putu dalam kapasitas kita masing-masing secara akademik. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang mungkin tadi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses atau kegiatan ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat ya, apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi manfaat khususnya bagi pengembangan diri kita dan tentunya tetap dalam silaturahmi akademis ya, silaturahmi ilmiah. Mohon ditunggu untuk seri berikutnya dari webinar Judik Biologi yang tentunya akan kami coba usung tema-tema yang menarik juga, tidak kalah menarik dari hari ini. Baik, saya mohon sejenak untuk menghidupkan atau mengaktifkan kamera supaya kami bisa mengambil gambar Bapak Ibu peserta semuanya ya sebagai kenang-kenangan dan apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Kami mohon untuk bisa menyalakan kameranya masing-masing. Ibu Kintan atau Pak Anggi mohon untuk dapat mengambil gambar. Silahkan dipandu. Terima kasih Pak Agung. Baik Bapak Ibu, mohon di-on-kan kameranya. Ini akan saya screenshot mulai dari yang layar pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya pada bagian yang keempat, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Agung sudah. Ini ada 3 layar sudah semua. Baik, terima kasih Bu Kintan atas bantuannya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian, ini sebagai akhir dari webinar kita, acara webinar kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kami tunggu untuk partisipasinya pada webinar seri berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan semuanya. Silakan melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih semua. Prof. Putu. Terima kasih.